Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayono dengan NIM 6404240050 dari Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan memenuhi UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada proyek kali ini saya memilih judul Personal Finance Expense Tracker yang dibuat untuk mencatat, mengelola, dan memantau keuangan pribadi. Namun pada implementasinya, saya menggunakan salah satu library Python yang bernama Flat memiliki konsep dan cara kerja serupa dengan Tkinter, tetapi memiliki GUI yang terlihat lebih menarik. Baiklah, langsung saja kita perlihatkan demo aplikasinya. Ups, di sini kelihatan masih ada datanya. Sekejap kita akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah halaman utama kita jika data keuangannya kosong. Untuk itu langsung saja kita ke halaman pengeluaran. Kita akan mencontohkan sebanyak 10 daftar pengeluaran. Langsung saja kita ke kategori belanja. Misalnya 300.000. Keterangannya daging, telur, cabai, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Selanjutnya kategori transportasi, misalnya 25.000, terangnya isi benda. Lanjut, misalnya kategori belanja lagi, misalnya 170.000. Keterangannya beras 10 kg. Lanjut, kategori lainnya, di sini kita bisa mengisi kategori sendiri di luar dari 6 tadi. Kita namakan di sini dengan biaya hidup. Jumlahnya 500.000. Keterangannya itu bayar uang kos per bulan. Nah, di sini kalian kenapa 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 tadi ngisinya misalnya 12.000 nggak pakai titik ataupun pakai titik ataupun koma, itu bisa karena ini udah kita atur dalam codingan untuk menjamin fleksibilitas kenyamanan pengguna bahwa ada orang yang menuliskan pemisah ribu dengan titik ataupun orang bule yang dimana mengisi format ribunya pakai koma. Ada yang seperti itu. Untuk menjamin bahwa sistemnya tidak error menuliskan itu, maka udah kita atur sendiri dalam codingannya. Nah, di sini kita bisa menghapusnya. Maka akan muncul pesan bahwa ini berhasil dihapus. Kita lanjut. Saya kategori makanan misalnya 12.000. Contohnya beli nasi bungkus di warung. Lanjut kategori makanan lagi, misalnya 12.000. Keterangannya nasi plus ayam geprek di warung. Lanjut kategori hiburan misalnya 25.000. Keterangannya beli tiket bioskop dan nonton. Lanjut kategori kesehatan misalnya 35.000. Keterangannya beli obat flu dan sekitarnya. Misalnya vitamin. Lanjut kategori pendidikan misalnya 400.000. Contohnya kita bisa isi dengan biaya hosting website. Lanjut kategori lainnya. Kita bisa namakan dengan internet. Contohnya ini jumlahnya 80.000. Keterangannya Telkomsel mengadakan promo paket 40 GB sebulan. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan 10 daftar pengeluaran kita. Dari yang ada ini kita bisa ngedit. Contohnya yang nomor 2 tadi. Kita bisa ngedit untuk beda minggu. Contohnya tanggal sekian. Update. Di sini update-nya arah ke sini. Terlihat bahwa ini beda minggu. Lanjut,
kita mengubah beda bulan. Misalnya yang beda bulan ini yang ini, nomor 2. Kita edit, misalnya kita ubah bulan September, tanggal segini, update, maka yang diupdate tadi akan berada di sini, nomor 10. Selanjutnya kita contohkan untuk beda tahun. Beda tahun, contohnya yang nomor 5. Kita ubah, saya tanggal ini, oke, update. Maka akan muncul pesan berhasil update dan mengarah ke sini, ke nomor 10. Nah, di sini juga ada filter untuk minggu ini banding tahun ini. Jika ditekan minggu ini, maka daftar pengeluarannya akan menampilkan seputar minggu ini saja. Untuk bulan ini, maka menampilkan bulan ini saja, dan tahun ini adalah tahun ini saja. Semua itu adalah keseluruhan yang dimana termasuk juga selain minggu ini banding tahun ini. Dan edit ini tidak hanya untuk merubah tanggal saja, atau tahun, beda bulan, beda hari. Kategori juga bisa berubah, jumlahnya juga bisa, dan keterangannya juga bisa. Kita contohkan di sini, yang ini lebih, yang ini kan ada keterangannya nih, kita kosongkan. Keterangannya opsional sebenarnya. Jika kita update, maka keterangannya adalah kosong, dan dikasih keterangan strip di sini. Lanjut, kita ke halaman pemasukan. Di sini kita bisa memasukkan pendapatan kita, misalnya sumbernya dari uang kos, jumlahnya misalnya 500.000, tidak sejuta, 1.500.000 per bulan. Maka akan muncul pesan pemasukan berhasil ditambahkan. Hanya kita bisa menambahkan lagi. Sekarang aja. Misalnya sumbernya gajian. Gajian 500.000 per hari misalnya. Contoh. Tambah. Dan satu lagi kita sebenarnya uang kaget. Jumlahnya 200.000 sekali. Jadi di sini periode ini adalah bisa untuk sekali, harian, ataupun per bulan. Dari yang adanya kita bisa ngedit. Contohnya yang ini, kita bisa ubah dari harian jadi per bulan, ataupun beda bulan. Bisa update. Maka mengubah dia di sini. Berhasil diupdate. Contoh yang ini. Kita juga bisa ubah beda minggu. Saya tanggal ini, tanggal 3. Update. Muncul pesan dan terupdate dia. Beda tahun pun bisa. Contohnya yang uang kaget ini lagi. Contohnya, kita ubah beda tahun. Ini, update. Maka bisa. Nah, sama seperti pengeluaran, pemasukan juga bisa ada filternya juga. Minggu ini akan menampilkan transaksi daftar pemasukan pada minggu ini saja. Bulan ini untuk bulan ini saja. Tahun ini adalah tahun ini saja. Semua keseluruhan ditambah dengan minggu ini banding tahun ini. Jangankan hanya edit, kita juga bisa menghapusnya. Maka muncul pesan berhasil dihapus dan daftar pemasukan di sini berkurang jumlahnya. Yap, seperti ini. Lanjut kita kembali ke dashboard. Di sini bahwa data-datanya sudah terupdate dan muncul dua grafik seperti ini. Yang dimana di sebelah kiri saya adalah pengeluaran per kategori dan sebelah kanan saya adalah tren keuangan bulan ini. Nah, pengeluaran per kategori di sini adalah menampilkan diagram lingkaran dengan legenda untuk sebagai kategorinya, kategori dan jumlah keterangannya berapa dan berapa persen porsi yang ada di sini. Nah, untuk tren keuangan bulan ini adalah grafik seberapa lajunya pemasukan kita dengan pengeluaran kita dalam bulan ini saja. Seperti ini. Dan di keterangan di sini adalah
tanggalnya, tanggal bulan ini, tanggal 1, 10, 20, 30. Ini adalah tren keuangan bulan ini. Nah, selain pengeluaran dan pemasukan juga yang ada filter ini, dashboard juga sama. Dia semua total pemasukan kita adalah sekian, pengeluaran sekian, dan saldonya sekian, minus. Kenapa minus? Karena jumlah pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Kalau kita update pemasukannya di sini, kita perbesar jumlahnya, misalnya kita ubah 1.500.000 jadi 1.700.000. Kita pakai titik sini biar jelas. 1, 2, 3, 1. Nah ini, update. Sudah update, maka di dashboard terlihat ya bahwa jumlah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Maka saldo di sini tidak minus. Kita bisa filter di sini untuk minggu ini. Segini saldonya berubah. Bulan ini, ya terlihat di sini pengeluaran yang berubah, saldonya berubah. Tahun ini juga sama, terlihat berbeda. Ada filter untuk menampilkan jumlah pemasukan pengeluaran saldo secara keseluruhan. Ini untuk selama per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Hanya kita kembali ke halaman hutang. Nah, hutang ini kenapa dibuat? Karena kita bisa mencatat kita ada hutang berapa yang harus dibayar, cicilan maupun per bulan, per hari, ataupun kita ada minjam ke saudara kita, tetangga kita, teman kita, dan kita harus mengembalikan tepat waktu. Kadang kita lupa, kita ada hutang berapa. Nah, di sini kita buat dalam hutang untuk supaya membantu untuk mengingatnya. Nah, ini jatuh tempo. Untuk jatuh tempo, kita tidak bisa menekannya sebelum hari ini, yaitu saja jatuh tempo. Kalau kembali ke sebelumnya, maka seharinya minus tuh. Kita bisa mengedit jatuh temponya ke bulan berikutnya ataupun tahun berikutnya. Karena kita jatuh temponya tanggal 2. Nama hutangnya misalnya hutang 100. Totalnya misalnya 1.500.000. Cicilan misalnya 500.000 per bulan. Nah, maka di sini akan menampilkan notifikasi serta sisa harinya berapa. Lanjut, misalnya kita nambahkan lagi saya hutang 2. Hutang 2 misalnya 500.000 hari dan sekali bayar misalnya 500.000. Temponya besok, misalnya ini. Di sini tampilkan notifikasi serta sisa harinya tampilkan juga 1 hari. Kita juga bisa mengeditnya. Kita ubah jatuh temponya misalnya ada 3 hari jadi tanggal 5. Nah, di sini sisa harinya berubah dan notifikasi di sini juga ikut berubah. Setelah jatuh temponya ikutan berubah. Ini cicilan 500. Kita ubah dari 500.000 juga. Update. Kita bisa ngedit juga di sini. Maka ini berubah dan notifikasinya juga ikut menampilkan juga. Terus kita misalnya kita mengedit di sini. Jatuh temponya hari ini. Tentu sisa harinya jadi 0. Dan kita misalnya udah bayar nih utangnya. Kita juga bisa untuk menghapusnya. Maka tampilkan pesan di sini bahwa ini berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita ke bagian setting. Di sini untuk mengatur mode gelap dan pengaturan notifikasi kita, serta ini tentang aplikasi, penjelasan fiturnya seperti apa dan versinya berapa. Nah, di sini untuk waktu reminder, kita bisa notifikasinya bisa muncul sendiri selama aplikasinya dibuka. Ya, ini masih keterbatasan. Di sini juga menampilkan untuk kita bisa atur jamnya berapa, menitnya berapa, ataupun kalau misalnya kesusahan pakai ini, kita bisa ngeditnya secara manual. Contohnya kita coba misalnya
23.08. Kita tunggu 1 menit sekali. Set. Reminder di set ke 23.08. Kita tunggu selama 1 menit. Ya, itu menandakan bahwa fungsi waktu remindernya berjalan dengan baik. Oke, di sini ada jenis audio. Ini adalah plugin bawaan dari Windows ini, notifikasinya di jenisnya dari import yang ada. Kita bisa melakukan tes notifikasi untuk coba-coba. Misalnya kita ubah ke ini. Nah, semoga dengar suaranya. Ataupun ini, suaranya adalah seperti ini. Reminder, kita bisa coba. Oke. SMS. SMS. Alarm. Call. Kita menerapkan di sini. Contoh, kita edit namanya hutang 3 misalnya. Ya 500.000 per hari. Temponya misalnya tanggal 31. Iya. Mengubah notifikasi suaranya berhasil. Kita hapus misalnya. Di sini selain notifikasi plugin bawaan importnya yang tentu saja ini notifikasi di Windows ya. Di sini kita bisa menambahkan namanya custom asset. Maksudnya di sini kita bisa menambahkan icon dan audio custom kita. Upload misalnya kita di sini project website. Oke, udah terupdate serta suaranya. Kita contoh di sini. Kita bisa tes notifikasinya. Apakah bisa atau tidak. Janjine Sudah terupdate. Utang murah nganti suwe-suwe. Jila esok sorene wis mbok balekke. Tadi. Janjine utang murah nganti suwene nganti kapan tak enteni sak metune. Kita bisa coba tes di sini. Misalnya hutang 4 namanya. Hutang 4 totalnya misalnya 5 juta. 2 juta. Kita cicilan 2 juta per 1.500.000 deh. 1.500 per bulan. Itu tempo misalnya tanggal 2. Coba jalankan. Janjine utang murah nganti suwe-suwe. Jila esok sorene wis mbok balekke. Janjine utang murah nganti suwene nganti kapan tak enteni sak metune. Oke, lanjut kita ke mode gelap. Tampilannya maka seperti ini. Ini adalah hutang untuk dark mode, pemasukan dalam bentuk dark mode, dan filter-filternya berjalan dengan sempurna maksudnya. Ini semua. Oke. Nah, ini adalah halaman dashboard untuk mode gelap. Dan di sini ada yang terbaru karena kita udah menambahkan namanya hutang. Terlihat di sini hutangnya lebih tinggi daripada pemasukan dan pengeluaran. Dan terukur selama bulan ini, tren keuangan bulan ini. Karena hutangnya dibuat pada bulan ini. Nih.
Jatuh temponya bulan 2, dan kita baru bisa membuat tanggal 30 tadi. Nah, kembali ke sini, selama pengembangan, kendala paling terasa ada di bagian layout. Bagaimana caranya agar layout-layout seperti ini, white padding, background, tata letak, layoutnya terlihat lebih proper ketika dibuka. Kadang detail-detail kecil seperti ini kadang agak susah diatur dalam codingan. Dan juga bagaimana caranya agar dark mode dan light mode ini begitu jelas, baik dengan pemisah antara background serta paddingnya. Mungkin di sini ketika saya lihat langsung padding dan apanya terlihat begitu jelas pembedanya. Cuman tak kenapa kalau di rekaman detail-detail ini tuh terlihat kabur gitu, kayak polos aja. Makanya ketika dark mode ini begitu jelas pembedanya di sini. Yang backgroundnya serta paddingnya. Tantangan lainnya ada di halaman dashboard, khususnya saat menampilkan grafik data. Grafik data ini harus bisa muncul ketika datanya ada. Jadi jangan sampai ininya ada tapi kosong gitu. Dia munculnya ketika datanya tuh ada. Sekaligus tetap enak dilihat tanpa informasi yang saling bertumpuk. Pada bagian pada bagian grafik ini atau diagram ini, di beberapa kondisi tulisan keterangan dan presentasinya tuh terlihat menumpuk gitu. Jadi perlu adanya penyesuaian supaya tampilannya tetap rapi dan mudah dibaca. Selain itu, pemilihan jenis grafik juga perlu dipikirkan agar bisa menggambarkan aktivitas keuangan dengan lebih jelas. Untuk fitur reminder sendiri, saat ini masih ada beberapa keterbatasan, seperti custom sound hanya mendukung format WAV saja, serta fitur auto reminder, waktu remindernya nih baru bisa dijalankan ketika aplikasinya dibuka, jadi tidak otomatis begitu ketika Windowsnya hidup gitu. Lalu ini keterbatasan import library-nya, karena ini built-in-nya nih untuk Windows defaultnya. Kita bisa lihat seperti yang ada di sini di service reminder, yang namanya WinNotify, sehingga fitur reminder seperti ini belum bisa sepenuhnya lintas platform atau cross platform. Jadi hanya bisa jalankan dalam Windows saja. Dan di sini terlihat ada log ketika diatur mengingatnya auto reminder atau ininya lah ya ketika dijalankan lognya. Dan ketika dilihat ini ada import JSON, makanya mau nggak mau kita menambahkan file satu lagi yang namanya reminder config.json. Ini untuk menjembatani antara waktu yang kita setel di sini pengingatnya sama proses yang ada di sini. Jadi dia tersinkronisasi secara otomatis. Ini sebagai penutup, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam pengucapan kata yang terbata-bata, mohon dimaafkan. Kita sudah menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Personal Finance Expense Tracker ini. Jadi kalau ada silap atau dalam pengucapan kata yang masih kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.